Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ngobraser, jumpa lagi dengan saya Indra Uno di sesi ke 407. Hari ini kita akan jumpa dengan teman-teman. Bentar ya, saya nyalain dulu. Gini ya. Wait. Oh, pantas. Kakinya kurang. Jadi miring dia. Oke. Nudiana, hello Cirebon, apa kabar? Wah, Jambi, Tezar Pirliansa. Good question, kapan ya? Kapan ke Jambi? Kapan keliling-keliling? Nah, itu pertanyaan baik. Oke, kita ketemu dengan teman-teman dari OKOC Forever. Ada 2, Mbak Yanti, dan satu lagi adalah panjang juga nih, Nur Aini. Oke, sebelum ke sana kita jawab yang satu ini. Pertanyaannya emang gimana? Oke, dari Tamrin Ahmad. Tamrin di Subang. Pak Indra, kalau seandainya kita mau franchise tapi masih ragu dalam hal balik modal dalam 1 tahun, apa yang harus dipikirkan matang-matang? Apa ya? Yang bilang 1 tahun itu siapa ya? Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah di mana kita memilih lokasi berjualan. Di kota apa? Maksudnya di kotanya juga di bagian mananya. Karena apa? Karena traffic atau lalu lalangnya orang itu menentukan seberapa banyak kita bisa jualan dalam sehari. Terus juga sebaik apa franchise ini namanya dikenal. Kalau belum terlalu dikenal, ya artinya kita justru yang membesarkan franchise ini. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi nomor 1 yang harus dilihat itu adalah siapa sih yang akan beli ini. Bukan cuman ancer-ancer ya, tapi tanya aja ke beberapa orang, pegang handphonenya, buka kontaknya, 10 orang kita kirimin. Kira-kira kalau saya buka ini, Anda mau beli nggak? Franchise ini Anda mau beli nggak? Ya, jadi nomor 1 yang paling harus dipikirkan dan kita harus punya namanya, nomor teleponnya adalah siapa yang akan beli. Ya, baru kemudian kita pikirin, gimana saya mengelolanya, siapa mitra saya, terus prosesnya seperti apa. Baru kemudian pikirin, sebenarnya franchise itu terakhir ya kita menentukannya. Karena apa? Kita lihat pasarnya dulu, marketnya dulu. Oke, mudah-mudahan membantu. Pasar is number 1. Siapa yang akan beli itu adalah yang terpenting dan terutama. Oke, gitu. Coba kita lihat siapa sih yang hadir nih. Pilih aset. Tuh,
yang tadi barusan saya sebut ya. Saya udah sebut ada Mbak Yanti sama Nur Aini. Suara saya aman ya? Kebuli Bang Kiki buka kemitraan tuh ya, sebelum mikirin franchise yang lain, ini pertimbangan juga ya, Kebuli Bang Kiki gitu. Oke, semoga bermanfaat Tamrin. Yuk kita undang, udah pada datang belum ya? Semoga ininya bagus nih ya, signalnya hari ini. Set, set. Siapa nih? Oke, lapak mak terima. Bye-bye Syafiq ya. Oke, dua-duanya udah di-invite. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana, Coach? Coach Indra sehat? Baik. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baru pertama kali kenal ya? Iya, tapi kita sudah tahu Coach Indra dari sebelum-sebelumnya lewat online sih. Jadi coach online-nya kita, Masya Allah. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Ini ada, Depok hadir, Forever Depok. Pekalongan juga hadir nih. Mantap. Keren. Oke. Selamat datang di acara Ngobras ke-407. Oh, Masya Allah. Yang pertama kita akan lakukan adalah perkenalan pribadi. Perkenalan pribadi ya. Jadi belum bicarain usahanya. Nanti habis itu baru kita bicara usahanya, oke? Siapa yang mau mulai duluan? Perkenalan pribadi. Silakan Mbak Yanti. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal. Nama saya Yanti Rahmi. Boleh dipanggil Yanti. Saya dari UMKM Babajuli. Atau kalau sekarang saya bahkan kasih nama biar cepat nasional gitu. Nah, alhamdulillah usaha saya ini bergerak di bidang kuliner ya. Yang berawalnya itu setelah saya menikah tahun 2018, dulu itu saya resign. Awalnya sebelumnya saya kerja di Yayasan Azikra Sentul ya, sama almarhum Murabbi Ustaz Arifin Ilham ya. Qadarullah ketika hamil saya sakit, lalu resign dan mulailah nih gitu. Jadi di awalnya itu masih yang kayak palu gada, Coach. Kita coba fashion juga jual, footwear juga, kitchenware juga gitu, dan juga sampai Darullah 2019 suami saya dapat tugas kerja di Jakarta. Alhamdulillahnya beliau juga orang Cililitan Jakarta ya. Nah, pada akhirnya kita baru nih bergabung dengan OKOC ya, dapat komunitas-komunitas luar biasa nih kayak OKOC Forever, Masya Allah ya. Kemudian juga ada karena darullahnya saya di Keramat Jati, jadi saya juga bergabung dengan Jackpreneur. Dah itu juga ada di OKOC ya sebelumnya, dan alhamdulillah dapat banyak sekali ilmu, dapat banyak pelatihan-pelatihan sampai kita juga dapat pelatihan yang sesuai dengan passionnya saya, yaitu kuliner. Dan akhirnya saya mulai deh merambah untuk mulai memasak produk khas Timur Tengah dan Aceh, karena kodoruanya saya berasalnya dari Aceh gitu. Nah, kemudian kita karena pas lokasinya kita itu ada di Condet ya, Cililitan Condet, dan di sini itu memang rata-rata itu pecinta masakan Timur Tengah. Jadi di sini tuh rata-rata penduduknya tuh banyak yang dari Timur Tengah. Jadi kita mulai cocok-cocokan gitu istilahnya, jadi kayak ngambil peluang apa nih yang paling cocok gitu, dan juga alhamdulillah dan juga
kalau orang Aceh itu makanannya rempah semua juga coach. Memang juga keturunannya kan kalau Arab, Cina, Eropa, Hindi gitu ya. Nah, alhamdulillah mulai deh kita ke apa namanya nasi kebuli dan akhirnya kita berinovasi lagi nih selama pandemi kita mulai bikin namanya bir peletok. Ini salah satunya bir peletoknya Baba Syafi dan ini alhamdulillah kita sudah sertifikasi halalnya gitu. Dan juga ada teh adeni yaitu teh rempah Arab gitu coach. Oke, mungkin ke Mak Nur ya. Kita biasanya panggil beliau Mak Nur, Coach. Masya Allah, beliau ini maknya UMKM nih di Keramat Jati. Woi, Masya Allah. Mak Nur Aini. Oke. Iya, benar. Penjelasannya lengkap. Kaps. Mbak Yanti ya. Keren. Oke. Makasih. Mak Nur, silakan. Iya Pak, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kedengaran Mak. Konsit Mak. Alhamdulillah. Iya perkenalan Profesor nih. Atau Prof nih enaknya nih. Iya. Apa aja. Ya baik Prof. Sebelumnya terima kasih banyak. Saya undang tadi sama timnya Profesor Indra saya dihubungi untuk bisa ngobrol malam ini. Subhanallah. Alhamdulillah terima kasih. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Siti Nur Aini. Saya biasa dipanggil Nur Aini. Juga biasa dipanggil Emak sama UKM kebetulan punya bisnis di bidang kuliner, snack catering. Insya Allah melayani pemesanan untuk snack box dan nasi box, juga melayani catering untuk pesta gitu coach, untuk hajatan lah gitu ya, untuk ya masih belum sampai untuk kayak gedung-gedung sih belum kayaknya ya, tapi untuk tetangga-tetangga di sekitar rumah kayak gitu-gitu biasanya. Terus selain itu juga saya buka semacam kursus kue coach, jadi namanya Latbar Bersama Lapak Emak. Itu satu kursus kue yang insya Allah murah meriah, tapi insya Allah tidak mengajarkan kue-kue yang murahan gitu, tapi insya Allah kue-kue yang memang siap jual. Seperti itu insya Allah. Untuk di Keramat Jati sendiri, saya memiliki brand namanya Lapak Emak. Insya Allah kalau Keramat Jati sudah tahu, karena udah nyebut saya emaknya UKM di Keramat Jati gitu, alhamdulillah. Untuk binaan sih insya Allah sekarang sudah hampir 150 orang yang jadi binaan UKM saya gitu. Terus itu aja dulu Coach yang bisa saya perkenalkan. Terima kasih. Masya Allah, 150. Itu gimana tuh? Namanya ada nggak yang dibina, yang didampingi? Itu karena sudah ada komunitas-komunitas yang dari binaan kami juga gitu, dan kebetulan saya juga member dari OKOC Forever dari Coach Esti. Saya kenal ini, hubungin Mak mau nggak ngisi gitu ya, alhamdulillah. Gitu Coach. Oke, keren. Jadi sebenarnya ini penggerak komunitas juga dong ya? Ya, salah satunya Coach. Wah, udah bisa sebelum masuk ke OKOC Forever tergabung juga, udah punya nama belum buat komunitasnya, Mak Nur? Kalau komunitas saya sendiri sudah ada yang itu Coach, K3J namanya komunitasnya saya itu, komunitas K3J, komunitas itu bergerak di K3J. Bidang kuliner, ya, bidang kuliner Keramat Jati, Coach. Iya, K3J. 3 itu kan kayak huruf E ya, jadi K-E-J, Cage, K-E-J. Jadi bisa juga seperti itu. Cage, wah keren. Oke. Ini
terima kasih nih ya udah meluangkan waktunya untuk hadir berbagi di malam ini. Tujuan kita kalau di Ngobrol Santai itu satu saling kenal. Ternyata udah kenal nih dua ini. Masya Mbak Allah, Nur iya. sama Mbak Yanti udah Keduruannya saling kita kenal. berdua, Nah, tadi udah keduruannya gimana? kita berdua juga pendamping proses produk halal, Coach, di Keramat Jati ini. Sama-sama ngebantuin UMKM yang mau sertifikasi halal gitu. Ya alhamdulillah kita dapat informasinya juga dari Coach Esti. Jadi bergabung dengan OKOC Forever itu Masya Allah banget dapat apa ya, banyak sekali ilmu, kemudian juga peluang-peluang yang luar biasa, Masya Allah. Nah, kalau di Ngobras itu kita juga memperkenalkan usaha kita. Kalau Mak Nur bisa usaha komunitas K3J juga nih. Jadi dua-duanya bisa diperkenalkan kepada teman-teman lain yang dengerin di sini maupun yang nanti dengerin rekamannya supaya komunitasnya bisa lebih besar lagi atau lebih banyak lagi yang tahu mengenai usaha kita. Ya, jadi jangan nih langsung promosi. Ya. Mau siapa duluan nih? Mak Nur dulu atau Yanti dulu nih? Ayo. Mas. Putus-putus ya? Suara saya putus-putus. Iya. Oh, oke. Bentar. Cek. 1, 2, 3. Saya matiin dulu ya. Video saya matiin. Cek. 1, 2, 3. Cek. Belum. Udah dengar suaranya? Sudah Alhamdulillah lebih baik, Pak. Sudah lebih baik. Udah lebih baik? Ya, sudah lebih baik. Oke, nggak apa-apa ya. Saya matiin videonya dulu. Boleh. Supaya bisa lancar. Nah, kita tanpa panjang waktu, salah satu objektif penting di Ngobrol Santai itu adalah memperkenalkan aktivitas kita, usaha kita kepada semua orang yang ada biar terekam. Ya, biar terekam dan lebih banyak lagi orang yang kenal, bukan cuma yang di seputaran kita tetapi juga yang lain-lain juga. Nah, siapa yang mau mulai dengan promosi pertamanya nih? Ayo, Mak Nur atau boleh, Mak. Silakan. Iya, bismillah. Sebenarnya hari ini memang lagi off, Coach, nggak ada lagi tidak produksi karena hari ini ngambil rapot ya. Tapi memang untuk usaha saya saat ini itu pesanan snack box dan nasi box, juga menerima catering untuk pesta ya, pesta pernikahan maupun pesta hitanan gitu. Silakan menghubungi saya, bisa nanti di akun saya di Lapak Emak ini juga bisa, atau juga saya biasa kalau hari-hari itu jualan es cendol dan jualan es kopior di dekat rumah, ada satu booth. Alhamdulillah, Coach, kemarin saya mendapatkan bantuan berupa booth berdagang itu dari Aqua, alhamdulillah, juga dari wali kota. Jadi saya punya 2 booth di sini gitu ya untuk dagang gitu. Yang hari-hari seperti itu. Ya. Oke. Ini beberapa produk saya lagi mencoba menampakkan. Iya, alhamdulillah untuk ada produk cendol, terus ada bersertifikat halal. Oh iya, ini yang trainernya halal harus punya sertifikat halal juga ya? Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sekarang lagi mengurus PIRT-nya. Iya. Oh, oke, keren. Mantap. Yang kemarin untuk ini kalau boleh tahu harganya berapaan ya? Kalau untuk
Kalau untuk selain nanas saya bandrol harga 27.000 Coach. Tapi itu biasanya kalau selain nanas saya lebih konsentrasi kalau lagi mau lebaran ya. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan kami sudah produksi. Alhamdulillah untuk tahun Ramadan kemarin itu sudah kami produksi dari 2.000 nanas. Alhamdulillah. Itu terjual 2.000 dari 2.000 selain nanasnya. Kalau es cendol sama es kopior itu biasanya harganya 8.000 sampai 10.000 tergantung ukuran gelasnya. Jadi kalau ukuran gelasnya yang 16 oz kami jual 10.000, yang oz kami jualnya 8.000. Biasanya sih lihat pangsa pasarnya ya gitu. Kita di kelas mana kayak gitu. Jadi membedakan harga darah gitu. Itu Coach. Kalau selama ini jualannya kalau selain Instagram lewat mana lagi? Biasanya sih ke WA grup Coach. WA grup kami punya beberapa, kayaknya lebih dari 30 grup WA niaga ya yang saya miliki gitu. Jadi kita iklannya itu lewat WA karena memang alhamdulillah sudah ada beberapa pelanggan gitu. Jadi biasa sih tanpa saya ngiklan juga karena sudah pesanan biasanya mereka akan japri gitu untuk pemesanan snack box atau nasi box seperti itu, atau paket-paket yang itu kayak tadi es cendol, kayak es kopior misalnya mereka buat gubukan gitu Coach, mereka bisa pesen gitu, seperti itu. Wah, ada Bu Ana, Oke. tadi ngasih tahu teman-teman juga Coach di Keramat Jati biar nonton. Biar lebih rame. Wih, keren. Iya, nih ada Ana Firza. Oh, ini ada Coach Esti udah nyaut bilang Masya mantap. Allah. Ada Oh, saya izin foto ya Coach. Pengumuman ke teman-teman lagi biar bisa ngikutin acara ini. Iya dong. Iya dong. Lapak emak lagi live. Lapak emak lagi live. Ayo datang, ayo datang. Bisa tidak ada giveaway. Giveaway-nya apa? Gratis. Oke. Kalau UMKM wajib tahu itu siapa, Mak? Gimana Coach? Maaf. Punya siapa ya? Jelas. Itu saya Coach. UMKM. Itu saya. Oh, oke. Oke. Keren nih. Baru dimulai ya? Iya, itu baru dibuat sebenarnya pengen nge-share info-info tentang UMKM gitu, Coach. Apa aja sih yang dibutuhkan oleh UMKM gitu. Jadi saya alhamdulillah selama menjadi pendamping proses produk halal, keinginan lebih kuat lagi untuk bisa menjadi pendamping para UMKM gitu. Jadi terinspirasi banget, Masya Allah, dari Coach Esma. Dua inspirator luar biasa saya ini. Tuh, dan alhamdulillah kita karena setiap ketemu dengan pelaku usaha untuk sertifikasi halal, kita kebiasaan para pelaku usaha ini pasti mintanya itu didampingin lebih gitu, tidak hanya tentang sertifikasi halal saja, tapi juga UMKM-nya, bagaimana jualan online yang dan lain-lain lah gitu, Coach. Jadi insya Allah sama misi saya sama emak pengen para UMKM ini sama-sama berjuang kita untuk menjadi lebih sukses. Bismillah ya, Mak ya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kabul. Oke. Kalau orang Aceh itu panggilannya apa sih? Kak Yanti ya, bukan? Gimana Pak? Kalau orang Aceh panggilannya apa? Kakak, Mbak, Empok. Oh, kalau orang Aceh itu ada yang panggil cupo, tapi itu bahasa zaman. Sekarang udah kagak digunakan lagi. Jadi itu bahasa-bahasa zaman-zaman dahulu, nenek-nenek zaman dahulu. Iya. Kadang lebih sering juga kakak gitu, Berarti atau
A. Tapi kebiasaannya ke kakak. Oh, iya. Oke deh. Yang satu Mak Nur, yang satu Kak Yanti. Oke. Sip, sip. Terima kasih penjelasannya. Oke, Mak Nur mau tambahin lagi promosinya? Misalnya membuka diri untuk bermitra, berkolaborasi dengan yang lain? Ya, Coach, saya sedang mau memulai untuk kemitraan es cendol dan es kopior, Coach, gitu. Memang sedang dipersiapkan gitu, insya Allah. Cuma memang saya belum siap untuk flyernya, Coach, tapi memang sudah sistemnya sedang kita bangun. Mohon doa ya, Coach. Jadi nanti itu kita mau bermitra, tapi bukan franchise ya. Kalau franchise itu kan, amin, amin. Kalau franchise itu orang-orang harus bayar dulu ya, Coach. Tapi ini apa ya? Pula juga dari keresahan saya gitu ya, ngelihat teman-teman setelah pandemi ini susah bangkit, Coach, gitu. Karena kita sudah berkali-kali turun gitu ya. Jadi memang bangkit itu ternyata tidak mudah. Jadi banyak teman-teman juga yang dirumahkan, yang bahkan ya sebagai pembeli saya gitu ya, sekarang jadi kompetitor juga gitu ternyata gitu. Tapi kompetitor itu kan yang harus kita musuhi ya, Coach. Justru kita harus gandeng, kita harus berjalan bersama gitu. Semoga apa yang kita cita-citakan untuk menjadi pengusaha sukses bisa kita raih gitu. Nah, salah satunya jadi kemitraan untuk teman-teman mungkin yang baru mau belajar dagang lah istilahnya gitu ya, mau berdagang usaha atau mau mulai bisnisnya. Jadi nantinya sistemnya sistem konsinyasi gitu, tapi semua barang-barang tetap di kita, tetap memakai brand saya, Lap Emak seperti itu, tapi konsinyasi gitu, karena memang ya kalau dibilang beresiko pasti ini beresiko besar ya untuk usaha saya yang mungkin juga masih merangkak juga di setelah pandemi ini ya, tapi insya Allah bermodal niat mau membantu teman-teman yang banyak yang bilang gimana ya mau buka usaha tapi tanpa modal gitu. Insya Allah kami sedang mempersiapkan diri untuk hal itu gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ngambil produk cendol, produk kopior dengan sistem konsinyasi. Jadi nanti bayar sesuai apa yang laku aja seperti itu. Jadi bukan franchise. Kalau franchise kan mereka harus keluar modal lumayan besar ya, Coach, tapi ternyata tidak sesuai dengan dengan yang dikeluarkan gitu loh. Seperti itu, Coach, yang sedang kami persiapkan dan kami bangun sistemnya. Mohon doa ya, Coach. Amin, amin ya Allah, amin. Semoga dimudahkan, Mak. Amin. Oke, keren. Promosinya keren, lengkap banget. Oke, sekarang Kak Yanti, silakan Kak Yanti. Oke, baik, terima kasih, Coach. Masya Allah. Saya Baba Syafiq ini sebenarnya yang utama kita bergeraknya di nasi kubuli ya. Jadi ada nasi kubuli, ada nasi biryani, nasi mandi, dan nasi makbut gitu. Jadi nasi dari Uzbekistan kita lebih banyak selama ini tuh pemesanannya nasi kubuli gitu karena udah orang itu udah lebih kenal gitu tentang nasi kubuli gitu. Dan alhamdulillah kita juga ada program kebuli berkah setiap hari Jumat. Jadi itu kita terima dari teman-teman yang mau donasi untuk pesantren, kita bagikan, kita masak, kita yang bagikan gitu. Jadi itu kita bikin harganya itu murah, Coach. Pakai ayam cuma 15.000. Itu untuk pesantren-pesantren dan juga untuk anak-anak yatim seperti itu. Dan juga untuk masjid-masjid karena di hari Jumat ya. Nah, itu jadi alhamdulillah kita tidak mematokkan harga yang mahal-mahal gitu. Nah, kalau untuk yang selain hari Jumat, harga kita juga dimulai dari 20.000 saja. Jadi tidak mahal-mahal. Semuanya bisa dijangkau sama konsumen kita insya Allah gitu. Nah, selain nasi kebuli, kita juga punya produk ya. Ini inovasi sebenarnya. Ada cerita luar biasa nih Coach dari Bir Peletok Baba Syafiq ini. Jadi saya qadarullah ya punya masalah batuk keturunan, batuk alergi. Jadi dari nenek saya, tante saya semuanya itu batuk alergi yang makan apa aja batuk.
apa namanya kena angin batuk, apalagi nih saya di bawah kipas angin ya, biasanya itu jadinya batuk gitu. Qadarullah sampai bolak-balik ke rumah sakit, dicek lab, dikhawatirkan TB, alhamdulillah bukan. Akhirnya dokter bilang memang alergi. Jadi yang harus dihindari itu adalah makanannya, penyebabnya. Sedangkan saya nggak tahu mau makan apa kalau semuanya dihindari. Makan ikan, saya pecinta ikan. Tapi disuruh makan ikan air tawar, saya nggak bisa makan gitu. Akhirnya ya mau nggak mau saya cari obatnya. Saya minum obat ini itu ternyata qadarullah nggak ada apa ya namanya, mungkin memang belum dikasih rezekinya oleh Allah dari obat-obat yang lain, sampai akhirnya saya racik ini berplotok. Alhamdulillah sekali minum qadarullah banget coach ya. Jadi setelah saya minum itu kayak Allah tuh kasih keajaiban luar biasa, bismillah banget. Dikasih luar biasa, saya akhirnya bisa batuknya sampai hari ini itu alhamdulillah nggak mudah batuk lagi. Bahkan makan udang juga nggak kenapa-napa. Nah, itu akhirnya membuat saya berpikir, waktu kecil saya cita-citanya jadi dokter untuk menyembuhkan banyak orang. Nah, ternyata Allah belum mengizinkan sehingga akhirnya malah masuk kuliahnya komputer perkantoran dan akhirnya teknik sipil kagak selesai, masya Allah ya. Nah, akhirnya dengan inovasi Bir Peletok Babai Syafiq ini akhirnya saya justru menemukan obat nih bagi yang punya riwayat dengan saya batuk alergi gitu. Nah, akhirnya kan teman-teman saya banyak yang di Aceh itu pada nanyain gimana caranya bisa Bir Peletok, minum Bir Peletok, sedangkan untuk produknya jauh ya kalau dikirim dari Jakarta. Sampai akhirnya saya bikin deh, nih dia, Bir Peletok bubuk gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa juga dikonsumsi oleh teman-teman yang ada di luar sendiri. Mungkin kalau emak tadi kan bikinnya kemitraan ya dengan tetap menggunakan lapak emak, benar ya? Ya. Nah, kalau untuk bir peletoknya ini, kalau yang bubuk, saya ngebolehin untuk teman-teman yang di luar Jawa Bodetabek untuk pakai merek sendiri, beli sama saya. Tapi belinya nggak bisa satu, apa namanya, cuma satu kemasan kecil gitu. Kalau mau pakai merek sendiri harus dengan partai besar. Seperti itu, Coach. Kalau untuk harganya murah sih, Coach. Ini apa isinya ya, 420 mili kurang lebih saya takar, dan ini harganya cuma 15.000. Tapi untuk reseller kita berikan harga 13.000 gitu. Jadi reseller bisa dapat 2.000 untuk apa namanya komisinya. Nah, untuk apa namanya Baba Syafiq bubuk ini ya di peletok bubuk. Ini kemasan 100 gram. Ini saya beri harga cuma 25.000. Kalau 210 gram 55, dan 500 gram cuma 100.000, Coach. Jadi apa namanya semakin banyak isinya semakin murah. Seperti itu, Coach. Terima kasih. Oh iya, mungkin satu lagi, Coach, produk saya pronya. Ya, maaf. Saya punya produk keripik bawang, cuma lagi nggak diproduksi. Rasa masakan Aceh, Coach. Jadi ada, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang dari Aceh, mungkin biasa tahu asam keeng, rendang, apa namanya, kuah belangong. Nah, itu ada di dalam inovasi keripik bawang kami. Dan mereknya itu Pajoh Riwang. Kalau Pajoh Riwang itu bahasa Aceh artinya itu apa namanya, Pajoh itu makan, Riwang itu kembali. Jadi Pajoh Riwang itu makannya kembali. Nah, disesuaikan nih riwangnya dengan keripik bawang gitu. Jadi Pajoh Riwang dengan tagline Siga Pajoh meriwang-riwang. Sekali makan pengennya balik lagi. Itu, Coach. Oke, terima kasih. Masya Allah. Keren. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya bacain dulu nih, ada beberapa komentar nih. Kata Bu Ana, Firza Frozen Food, mau dong giveaway-nya, Mak Nur. Oh, Masya Itu Allah. tadi hoaxnya saya. Apa? Tandur, tandur. Itu Oke, mistik ini dari Coach S. tuh. Oke, ini dari Coach Esti. Alhamdulillah langsung gabung jadi pendamping UMKM. Terus dari Mbak Dini di Depok, Masya Allah. Semangat share konten edukasinya ya Bu. Katanya. Ini maksudnya ke Mak Nur nih. Insya Allah. Cemut. Cemut. Kata Bu Ana. Rana Oki.
Masya Allah, kebuli berkah. Semoga usahanya semakin berkah. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Keren, Kayanti, kata Kak Ana. Masya Allah, tabarakallah. Premix, Semuanya baik. kata Mbak Dini nih. Premix, premix. Udah kayak ini aja ya, premix. Dulu bukannya nama itu ya? Nama bensin dulu, premix. Sekarang Pertamax. Pertamax kok jauh. Oh jauh ya, jauh ya. Jauh. Oke, nah terus kita kan udah saling kenal nih, udah saling promosi. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan lontarkan, nanti silakan jawab mana yang mau dijawab aja ya. Jadi pertama, saya biasanya minta teman-teman kalau ada cerita, berbagi cerita, tapi terutama yang perjuangan-perjuangan alias yang pahit-pahit, supaya teman-teman bisa memetik hikmahnya juga. Nah itu yang pertama. Kedua, terus kalau ada pertanyaan ke saya, ini kita bisa melakukan pendampingan sebentar atau nge-coach ya, sesi coaching sebentar. Itu dengan beberapa pertanyaan boleh. Dan yang terakhir itu pesan-pesan dari Manur, dari Kayanti buat teman-teman yang dengerin di sini. Oke, silahkan, boleh salah satu dijawab, boleh tiga-tiganya dijawab. Terus silahkan siapa yang mau mulai duluan, Kayanti atau Manur? Pertanyaannya apa nih, Coach? Pertanyaannya adalah, ada nggak cerita yang mau dibagi tetapi yang rasa, halo? Iya. Cek. Sudah, Coach. Tadi terputus ya? Oke. Ada nggak, saya matiin aja dulu ya, biar suaranya lebih lancar. Oke, ada nggak cerita yang mau dibagi ke teman-teman, terutama yang ceritanya soal perjuangan. Perjuangan tuh berarti rasanya nggak nyaman. Berarti rasanya pahit. Nah, rasanya pahit. Supaya teman-teman bisa juga dapetin hikmah yang didapetin oleh Kayanti maupun Manur. Silakan, siapa mau duluan? Silakan, Bayan. Iya, baik, Mak. Nah, kalau perjuangannya ya, sebenarnya kita luar biasa banget. Jadi setelah kita mulai kuliner itu, saat pandemi justru rezeki kita itu Masya Allah, Coach. Jadi setiap hari itu ada orderan terus ke Bulunya, apalagi pandemi itu kan masa-masa orang yang memang lebih banyak pengen bersedekah gitu ya, berharap bencana di negeri ini segera selesai gitu. Jadi alhamdulillah hampir setiap hari itu ada terus orderan nasi kebuli, produk-produknya kita gitu. Dan alhamdulillah juga pada saat itu suami saya WFH sehingga kita bisa bekerja bareng, bisa bekerja sama. Namun qadarullah awal 2022 suami saya justru alhamdulillah jadi kembali kerja secara full office ya. Jadinya nggak ada yang ngebantuin saya lagi dan saya malah Allah kasih anak kedua. Di saat itulah dari awal 2022 sampai sekarang justru saya jadi lebih banyak kerja sendiri gitu, Coach, sehingga waktu juga yang membuat saya akhirnya nanti dulu deh gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh ya, kalau kita pengen sukses itu justru nggak boleh yang nanti dulu gitu. Namun qadarullah saya sudah cari karyawan, sudah ajak kerjasama, pada nggak mau kalau kerjanya itu bantu masaknya sebelum subuh, Coach. Karena orderan kita kalau untuk ini rata-rata tuh jam 7 sampai jam 9 pagi. Otomatis kan kita masak sebelum subuh nih. Ternyata untuk mencari karyawan yang mau di jam tersebut di Condet ini belum nemu gitu. Dan namun solusinya insya Allah suami saya karena pengen banget ini kita Baba Syafiq Indonesia, apalagi kita sudah mulai berinovasi produk-produk baru gitu ya. Suami memutuskan insya Allah akhir Desember beliau mungkin akan resign dari pekerjaan beliau
titik ternyamannya gitu. Dan beliau pengen bareng-bareng kembali membangun Baba Syafiq ini, insya Allah semoga bisa lebih sukses lagi gitu. Karena justru sebenarnya cita-cita kita itu kalau dulu itu pengen membantu banyak orang untuk bisa sehat ya. Kalau dulu saya karena pengen jadi dokter, sekarang justru cita-cita saya justru pengen banyak orang kaya dengan hadirnya kami gitu, memperkaya sebanyak-banyaknya orang. Artinya apa? Dengan membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja atau membuka kemitraan ataupun juga reseller dan sebagainya gitu, Coach. Jadi insya Allah dengan hadirnya Baba Syafiq Nasi Kebuli, kita ingin justru tidak hanya kita yang merasakan suksesnya, tapi juga orang-orang di sekitar kita dan UMKM yang lainnya. Gitu, Coach. Mungkin. Masya Allah, amin, didoain. Amin. Kalau udah resign lebih kenceng lagi. Amin ya Allah. Bismillah, Coach. Bismillah. Bismillah. Oke, makasih berbaginya. Kalau Mak Nur ada yang mau dibagi ceritanya? Ya, kalau saya sih nggak jauh-jauh, Coach. Pasti yang namanya usaha itu pasti penuh tantangan, pasti penuh apa ya? Dibilang derita ya nggak juga sih, tapi insya Allah namanya usaha nyari uang istilahnya gitu ya, nyari cuan gitu, pasti akan banyak halangan, banyak rintangan gitu. Terutama ya kalau kita tuh orang-orang bakulan, misalnya yang di cancel orderan ya sering gitu ya, atau dapat orderan dadakan ya sering gitu. Tapi insya Allah kita jangan patah semangat, misalnya juga ada orderan yang misalnya di cancel atau apalah gitu ya, insya Allah akan ada yang lebih baik deh gitu. Atau misalnya terlalu dadakan gitu. Kalau saya sih alhamdulillah sih, kalau yang sampai parah-parah banget sih alhamdulillah enggak gitu. Mungkin karena saya merasakan enjoy ya, Coach, karena kuliner itu juga salah satu hobi saya gitu. Selain untuk membantu perekonomian keluarga gitu, jadi juga sekalian menunjukkan hobi gitu sebenarnya. Jadi kalau kenapa-napa, rasa capek, rasa apa itu udah saya buang duluan gitu, karena memang karena hobi ya gitu. Tapi kalau saya pernah kok satu hari itu pernah menerima pesanan itu sampai 500 box nasi dan snack box gitu, dan itu dadakan. Itu luar biasa gitu, luar biasa jungkir baliknya lah ya untuk mempersiapkan itu gitu. Tapi insya Allah kalau memang kita profesional, kita siap gitu, insya Allah akan itu jadi salah satu tolak ukur juga gitu, apakah kita termasuk UMKM yang naik kelas atau tidak gitu kan. Kalau memang kita bisa mempersiapkan diri dengan misalkan ada orderan dadakan, kita siap, insya Allah gitu akan ada tambahan rezeki lagi, karena saya yakin kok gitu Allah itu akan memberikan ganjaran sesuai apa yang kita usahakan gitu. Jika usaha kita keras, lebih susah, insya Allah juga hasilnya akan lebih bagus dibandingin yang lain gitu. Seperti itu, Coach. Pengalamannya sih. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mantap, keren. Makasih berbagi ceritanya. Nah, kalau gitu kita bergerak ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah ada pertanyaan untuk saya? Oke. Silakan. Saya sebenarnya sudah menyiapkan satu pertanyaan nih, Coach. Ya. Bismillah. Nah, sekarang ini kan banyak berita gini, Coach, yang berseliweran di tentang 2023 akan terjadinya resesi, benar ya? Nah, bagaimana tanggapannya Coach Indra tentang hal ini? Dan kira-kira apa saja tips dan trik yang bisa Coach Indra bagikan nih untuk kami para UMKM agar bisa tetap eksis, tetap bisa bertahan dan tidak tumbang akibat resesi ini, Coach? Waduh, pertanyaannya kok susah-susah amat nih. Ini pertanyaannya. Soalnya 2023 kita pengen full time, Coach. Tapi malah dapat dapat informasi resesi gitu kan. Pengen full time malah resesi. Jadi kita jadi harus punya persiapan gitu. Kita punya karena itu kita pengen dapat apa nih kira-kira tips dan trik dari Coach Indra siap gitu 2023 untuk full time. Bismillah, Coach. Oke.
Ya, ini mahasiswa teknik ini, teknik sipil. Oke, kalau yang disebut resesi itu sederhana, dampaknya kepada usaha. Karena adanya perlambatan ekonomi, ya, perlambatan ekonomi artinya volume jual belinya berkurang karena daya belinya berkurang. Daya belinya yang tadinya biasanya suara saya kedengeran ya? Oke. Yang tadinya misalnya contoh biasa beli satu produk itu seminggu bisa 3 kali gitu ya, tapi karena ada resesi dia atur-atur supaya belinya kurang dari 3 kali. Jadi misalnya belinya 2 kali bahkan tinggal sekali, tapi masih beli karena itu adalah produk yang dibutuhkan ya, jadi ada penghematan dari segi konsumen. Nah, kalau konsumen melakukan penghematan, otomatis penjual juga melakukan hal yang sama. Ya, bukan hanya untuk kehidupannya, tetapi juga di dalam dia melakukan stocking gitu ya, stocking atau nyetok barang gitu, itu dilakukannya lebih sesuai kebutuhan. Ya, tapi ini nggak bisa dipukul rata ya. Ini rata-rata aja, tapi nggak bisa dipukul rata bahwa semua orang akan mengalaminya. Karena misalnya gini ya, misalnya kemarin saya bincang-bincang dengan toko atau wirausaha furnitur. Furnitur itu banyak yang turun. Nah, kenapa? Karena orang daya belinya turun. Tetapi kalau kita berada di satu daerah, misalnya contoh seperti Bali, Bali itu pariwisata turun. Tetapi karena pariwisata kan, nah kalau nggak dipakai, itu yang dilakukan adalah mereka bebenah atau renovasi, rapih-rapih gitu ya. Nah, waktu rapi-rapi ini ternyata membutuhkan furnitur-furnitur baru. Jadi si toko furnitur ini dia nggak pernah turun sama sekali omsetnya. Nah, beruntung karena dia punya konsumen atau pembeli-pembeli yang memang pada saat itu punya cash reserve. Cash reserve itu apa? Punya tabungan. Nah, kuncinya sederhana. Kita sebagai usaha harus pinter-pinter supaya kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada penurunan, tabungan itu atau cash reserve kita di cash flow itu bisa dipakai. Ya, syukur-syukur nggak dipakai, jadi bisa buat bulan depannya lagi. Tetapi kalau bisa kita punya buffer itu apa ya? Punya serep khususnya dari tabungan usaha ya, bukan tabungan bukan buat kehidupan atau keluarga, tapi untuk khusus buat usahanya, itu lebih resikonya lebih rendah ketimbang yang sama sekali nggak punya cash reserve. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lebih banyak mengirimkan informasi. Ya, informasi mengenai produk-produk yang mungkin lebih dibutuhkan ketimbang kalau misalnya gini, orang jualan pizza, tetapi orang setiap hari kalau di Indonesia kan lebih senangnya nasi, bukan pizza. Jadi si pizza ini yang dibeli bisa jadi seminggu sekali. Sementara kalau nasi, bukan kue-kue ya, nasi makanan-makanan pokok gitu, itu bisa menjadi makanan yang dibeli tiap hari. Terus kita belajar dari tahun 2020. 2020 begitu orang resesi, belinya malah beli snack. Ya, beli snack, cemilan. Karena apa? Karena mereka juga mengurangi aktivitas juga karena apa? Daya belinya turun. Jadi
variasi makanannya dikombinasi dengan snack dan makanan-makanan ringan lainnya. Jadi kita senantiasa harus mengidentifikasi resiko-resiko yang akan timbul dari dari konsumen kita yang ada. Ya, konsumen kita yang ada, dia itu industrinya apa. Jadi database-nya konsumen kita itu lengkap. Sehingga kita bisa ancer-ancer, oh berarti dari 100 orang pelanggan saya, kira-kira mungkin ada 30 yang bakalan kena resesi. Ya, kena resesi itu artinya mengurangi daya beli atau terkurangi daya belinya. Ya, jadi kita harus mengambil langkah-langkah konservatif di dalam menghadapi resesi ini. Walaupun belum tentu ya Indonesia resesi, tetapi persentase kemungkinan kita masuk ke resesi atau daya beli berkurang itu cukup tinggi, di atas 50%. Ya, kita doakan aja mudah-mudahan nggak kejadian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti selebihnya kalau mau diskusi kita bisa DM-an atau WA-WA-an. Oke? Siap, boleh Coach. Bismillah. Kalau bisa kita malah bisa ekspor nih Coach. Kalau ada jalannya melalui Coach, alhamdulillah banget. Oke, Mak. Oh, kalau mau ekspor di sini nih Kak Yanti, kalau mau ekspor di sini ada orang OKOC Forever di Depok yang sudah ekspor. Namanya tadi Dini Amelia. Dia ekspor makanan yang seperti lidah sapi kayak gitu ya, dia ekspor ke negara-negara tetangga. Kirimnya mungkin juga nggak besar-besar amat ya, 10 kiloan gitu, tapi dia sudah bisa melakukan. Itu yang pertama. Jadi langsung di OKOC Forever itu bisa nanya ke orang yang udah punya ekspor. Coba di scroll up di komentar yang ngomong premix bir peletok itu dia yang sudah melakukan ekspor. Oh, Masya Allah. Jadi bisa ngobrol sama dia. Siapa tadi? Atas nama siapa Coach? Dini DINY Amelia. Oh, Coach Amelia. Ayo Din. Coach Amelia, bukan? Bukan Coach Amel, tapi Dini Amelia di Depok. Oh, baik. Ya, insya Allah. Mungkin nanti kita bisa saling teman juga. Sharing-sharing ilmu ya, bismillah ya. Terus ada satu lagi di Instagram bisa diketik okoc.export. OKOC Export. Yang sambung ya, OKOC Export itu tiap bulan dia buka pelatihan untuk ekspor. Ya, dan udah batch ke sekian puluh gitu. Dan ini pelatihannya gratis, tahu saya ya. Boleh. Oke. Jadi silakan follow Instagramnya OKOC Export. Siap Pak Coach. Hendy, Pak Pratmoko namanya, Pak Hendy. Oke, Mak Nur, ayo ada pertanyaan? Oh iya, ada pertanyaan nih, Coach. Mungkin ini keresahan emak-emak semua ya, mungkin karena saya emak-emak gitu, ngelihat banyak binaan juga yang dibilang masih mengeluh gitu, Coach. Jadi kasih dong Coach tips dan triknya. Sekarang ini kan banyak ya UKM-UKM yang baru pada bermunculan nih, yang baru tumbuh gitu ya. Tapi kan tapi mereka juga dalam keterbatasan gitu, terutama keterbatasan modal. Memang sih kita sebagai pengusaha yang mungkin sudah mengenal OKOC ya, sudah mengenal pelatihan, sudah mengenal pendampingan segala macam. Yang sekarang kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita menghasilkan uang gitu. Jadi bukan uang yang menghasilkan usaha kita, tapi usaha kita menghasilkan uang. Tapi kan untuk teman-teman yang baru bergabung nih Coach, kita nggak bisa seperti itu gitu ya. Dulu pun mindsetnya seperti itu ya. Jadi kita perlu modal uang untuk buka usaha gitu. Tapi setelah kita berjalannya waktu, setelah itu pendampingan segala macam, sekarang ya uang itu akan datang dengan sendirinya jika kita berusaha gitu kan.
Tapi kan untuk teman-teman yang baru tuh belum seperti itu coach. Tolong dong coach kasih tipsnya, triksnya gitu bagaimana nih emak-emak gitu ya, misalnya minimal mereka bisa menyisihkan sisa uang dapurnya gitu ya. Mungkin mereka antara gini coach, misalnya ini uang 350.000 nih gitu. Mau dagang hari ini misalnya gitu ya, mau bikin es misalnya seperti saya gitu ya. Misalkan mau bikin es, tapi kalau saya bikin es hari ini anak saya nggak makan. Kondisi sekarang di masyarakat kita seperti itu coach. Gitu. Nah, apa nih yang mesti dilakukan gitu loh. Kalau mau dagang juga belum tentu laku semua, ya saya sih ngomong apa adanya gitu ya. Kita harus realita, memang sekarang tuh seperti itu gitu. Tapi kita sebagai pengusaha juga memang harus optimis gitu. Tapi kenyataan sekarang seperti itu gitu. Nah, bagaimana nih coach untuk mensiasati itu gitu, minimal di kita mindsetnya bahwa insya Allah nih gitu, dengan kita berusaha uang yang gitu ya, insya Allah bisa jadi ya minimal jadi 75.000 atau jadi 100.000 seperti itu coach. Tolong kasih tipsnya mungkin di masa-masa masih merangkak nih coach. Silakan coach. Oke, wah keren nih pertanyaannya nih, Mak Nur. Kalau saya misalnya, saya misalnya berhadapan dengan yang belum punya usaha, mau punya usaha. Biasanya saya bilang begini, punya kuota nggak? Nah, kalau punya kuota, yang bisa dilakukan adalah pertama gabung dengan komunitas. Ya, gabung dengan komunitas. Nah, misalnya Mak Nur kan udah punya 150 orang nih. 150 orang ini udah punya usaha, ya mikro dan kecil. Nah, 150 ini yang nomor satu mereka perluin adalah tambahan pembeli. Nah, tambahan pembeli itu kan kadang-kadang kita kalau di dalam handphone kita kan kontak kita mungkin udah habis semua gitu ya, udah habis. Nah, yang orang yang baru yang mau mulai punya usaha ini, dia nomor satu bukan bikin produk. Karena bikin produk itu pasti butuh modal. Nah, yang bisa dilakukan adalah pakai kontak di handphonenya dia untuk memberikan informasi yang ada di 150 orang ini yang udah punya usaha. Ya, jadi informasinya dia pilih aja salah satu, misalnya dia pilih 10 gitu ya. 10 udah itu terus dia mulai sebarin untuk dapetin calon pelanggan baru. Ya tentunya dia harus bicara dengan para 150 atau yang 10 ini ya. Dia harus bicara. Kalau saya bisa jualin, boleh nggak saya minta komisi. Jadi hanya modal kuota aja. Ya, dia tapi tidak memulai dengan produk dan tidak mengurangi belanja hariannya dia. Karena kuotanya kan biasanya untuk 7 hari gitu ya. Atau bahkan udah ada yang kuota yang lebih lama dari 7 hari gitu. Jadi yang saya anjurkan pertama adalah nanti kalau udah mulai dapetin feel-nya itu untuk transaksi, akhirnya nanti dia berpikir, wah kayaknya kalau saya komisi terus dapatnya mungkin cuma 10% gitu ya. Tetapi kalau saya mau gedein gitu 20, 30, sampai 50, saya harus punya produk sendiri. Nah, baru dia kemudian mulai bertahap menyisihkan. Ya, tapi rasa dari transaksinya itu dia harus dapetin dulu. Ya, soalnya kalau misalnya dia langsung suruh bikin produk dengan uang yang dia punya, dia bisa ketar-ketir gitu ya, nggak bisa tidur semalaman mungkin. Nah, karena barangnya misalnya belum laku atau apa gitu. Jadi saya sarankan bukan soal dia dapetin penghasilan aja, tetapi dia merasakan adanya transaksi dari barang yang sudah ada di dalam komunitas itu. Di handphonenya dia yang mungkin isinya beda dengan yang 150 orang itu. Ya, jadi itu yang selalu saya katakan. Bahkan
nggak perlu mikir-mikir beli barangnya dulu, terus kita packing, terus kita jual lagi kan. Jadi sekarang ada metode dropshipper, bahkan dropshipper yang halal gitu juga banyak. Ya, jadi yang kita bisa ada akadnya duluan dan seterusnya untuk kita memulai terhadap kebiasaan bertransaksi, menawarkan, kemudian transaksi lagi menawarkan, terus kita ambil, dapat komisi dan seterusnya. Jadi mulai dari sesuatu yang paling mudah, kayak metik pohon, buahnya jangan diambil yang di atas yang tinggi, tetapi ambil yang paling rendah. Yang paling rendahnya kita sebutnya sebagai, kalau bahasa Inggrisnya low hanging fruits, atau buah yang tergantung paling rendah. Sehingga ngambilnya itu nggak usah pakai tangga, itu kan modal. Cukup pakai tangan kita. Tangan kita adalah yang modal kita. Mudah-mudahan membantu Mak Nur, tapi selebihnya kalau saya disuruh ngomong di depan komunitasnya Mak Nur juga boleh, ya. Oh iya. Kalau misalnya diizinin sama Coach S. Coach Indra ke Keramat Jati. Masya Allah. Iya, boleh. Keramat Jati mah cuma selemparan batu aja dari sini. Ya, kan di situ dekat pasar induk juga. Oke, nah waktu kita udah habis nih. Nah, tapi masih punya waktu cukup untuk pesan-pesan. Silakan. Siapa nih yang mulai? Kalimat penutup. Kalimat penutup. Siapa Mbak Yanti duluan? Oke, bismillah ya. Sukses itu berawal dari mimpi, diwujudkan dengan aksi, dimulai dari kreasi, serta dikembangkan dengan inovasi. So, jangan pernah menyerah dalam menggapai mimpi. Bangkitlah dan terus berinovasi. Dan jadilah anak negeri yang berprestasi. Mungkin dari jawaban Coach tadi, saya tambah terakhir ya. Mungkin yang terakhir, jangan takut dengan resesi, karena pasti ada solusi. Saya Yanti Rahmi, salam Baba Syafiq Nasi Kebuli. Oke, keren, mantap. Itu namanya siklus, karena ada I-nya semua ya, siklus. Nah, saya tambahin dikit ya. Setelah berkreasi, kemudian dikonversi menjadi inovasi, supaya ada transaksi, harus ada informasi kepada teman-teman dan promosi juga. Masya Allah, iya Coach, benar-benar. Biar tambah lengkap. Sinya Pak, tambah lengkap. Sinya melekat sekali. Oke, silakan Mak Nur kali penutup. Penutupnya bingung nih, ternyata diborong semua sama Mbak Yanti semuanya. Mungkin nggak terlalu banyak ya, insya Allah kalau kita jadi UKM itu yang jelas itu teguhkan niat dulu gitu, karena ternyata mencari uang itu memang perlu istiqomah ya, istiqomah dalam terus berusaha gitu, pantang menyerah, karena memang usahanya sekarang misalnya gagal, ya mungkin yang kedua kali gagal lagi, yang ketiga kali bisa jadi gagal lagi, tapi teruslah berusaha gitu. Mungkin hari ini kita belum nemu jalannya, tapi insya Allah sepanjang jalannya gitu ya, sambil berjalan insya Allah akan menemukan mana usaha atau bisnis kita yang cocok dengan kita, yang memang itu ternyata rezekinya di sana gitu. Jadi tetaplah optimis, insya Allah bahwa Allah itu tidak pernah memungkiri gitu ya semua ikhtiar kita. Insya Allah semakin kita akan lebih banyak dapatkan, begitupun juga usaha. Tetap semangat lah. Amin, keren. Keren Mak Nur, keren. Oke, saya tambahin sedikit ya. Tadi bilangnya untuk UKM dan UMKM. Nah, itu cek. Suara saya bisa didengar ya, Mak Nur? Itu kayaknya barusan Kak Yanti terpental tuh. Ya, kayaknya nih, kita coba. Sinyalnya kurang bagus, Coach. Saya
tambahkan Suara kok bahwa putus. putus-putus ya. Saya tutup sebentar ya. Saya tutup sebentar. Iya, agak putus-putus suaranya. Cek ya, cek 1 2 3. Ya, udah lebih Cek bagus kok. sudah kedengaran. Oke. Ya, saya tambahin sedikit bahwa UMKM itu nggak melulu soal besar kecil usaha kita. UMKM itu singkatannya adalah usaha maju kantong menebal. Nah, usaha maju kantong menebal adalah singkatan dari UMKM. Gitu Mak Nur, saya tambahinnya gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima Amin. kasih saya ucapkan untuk Kak Yanti yang udah putus duluan dan juga buat Manur. Semoga tetap bisa semangat dan berjuang terus. Amin, amin, amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Makasih. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Makasih Bu Mai dari Surabaya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Teman-teman yang lain yang masih ada di sini, makasih yang udah kontribusi. Ada Kak Emma, Berkah Cirebon. Masya Allah. Dan teman-teman OKOC Forever, ada Coach Esti. Ada Fori Alfred. Wah, di Bangka nih. Gas, Indonesia kuat. Masya Allah. Sinju. Fatma Collection. Makasih semua. Keep in touch. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Usaha kelas miliaran UKM. Kalau UMKM, usaha maju kelas miliaran. Atau usaha maju kantong menebal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih Kak Emma semuanya. Assalamualaikum. Ini ternyata Kak Yanti. Makasih banyak. Sorry tadi keputus ya, nggak apa-apa ya. Makasih juga